Anak muda ini adalah seorang siswa SMA. Orang tuanya berpisah ketika dia masih bayi. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang bekerja sebagai penari kabaret. Dia sering diejek oleh teman-temannya karena pekerjaan ayahnya itu. Karena hal itu, dia jadi sering gelut di sekolahnya. Si bapak ini yang gayanya terlihat asal-asalan adalah guru dan wali kelas anak muda ini, dan kebetulan si bapak ini adalah tetangganya yang sangat mengenal keluarganya. Hampir tiap hari dia meminta sebungkus nasi untuk sarapan dan makan malam kepada muridnya itu. Si anak muda ini sering merasa kesal dengan tingkah laku gurunya itu yang sering menyuruh-nyuruh dia ketika di rumah maupun di sekolah. Suatu hari anak muda ini pergi ke gereja dan berdoa supaya gurunya itu mati saja. Tapi doanya itu mental gak terkabul karena si gurunya merupakan seorang yang lebih taat agama daripada dia. Ketika dia kembali ke gereja, dia bertemu seorang petugas gereja itu dan melihat luka di pelipisnya. Dia pun bertanya kepadanya dari mana dia mendapat luka itu. Anak muda ini bermaksud untuk membalas pelaku yang sudah memukul si petugas gereja itu. Tapi si petugas gereja ini menjelaskan kalau dia ikut olahraga kickboxing dan luka itu dia terima saat adu tanding dengan lawannya. Mengetahui si anak muda ini suka gelut, si petugas gereja pun mengajaknya untuk ikutan jadi atlet kickboxing. Keesokan paginya, si anak muda ini datang ke tempat latihan kickboxing. Si bapak instruktur langsung menyuruhnya untuk segera melatih staminanya, yaitu dengan melakukan skipping dan lari. Anak muda itu melakukannya dengan serius. Suatu hari ada sebuah peristiwa di sekolahnya, yaitu mengenai gambar hot salah satu murid perempuan di kelasnya. Murid perempuan yang digambar itu merupakan murid terbaik di kelasnya. Orang yang menggambarnya adalah mantan pacar dari gadis itu. Karena merasa malu dan marah, gadis itu pun keluar dari kelas lebih awal. Sepulang sekolah, anak muda dan temannya ini melihat gadis itu berdiri sendirian, seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian temannya itu pergi menghampirinya, tapi dia malah ditampar gadis itu. Anak muda ini pun tertawa melihatnya. Di perjalanan pulang, gadis itu mengikuti anak muda ini. Ternyata dia cuma pengen curhat ke anak muda itu. Setelah malam itu, si anak muda ini jadi sering pergi berdua bersama gadis itu. Karena dia menyukainya, dia pun memberikan sebuah surat cinta untuknya. Gadis itu pun senang membaca surat darinya dan mereka akhirnya jadian. Pada hari libur sekolah, si anak muda ini mengajak gadis itu pergi ke tempat latihan kickboxing. Si gadis setuju ikut karena dia ingin melakukan olahraga ringan untuk diet. Di tempat latihan itu, si bapak instruktur bertanya kepada si anak muda siapa gadis itu. Dia pun menjelaskan kepadanya kenapa gadis itu ada di sini. Awalnya si bapak instruktur nggak setuju. Kemudian dia berpikir bagaimana supaya tempat latihannya ini nggak bisa dimasuki sembarang orang. Dia pun mengajak si anak muda untuk melakukan adu tanding dengannya. Sebagai hukuman karena si anak muda sudah mengajak orang lain ke tempat latihannya. Dia juga menyuruh si gadis untuk menjadi wasit pada adu tanding tersebut. Si anak muda yang masih amatiran gak bisa berbuat banyak melawan si bapak instruktur yang sudah pemain pro. Dia dihajar habis-habisan oleh si bapak instruktur itu. Hanya dalam beberapa menit saja si anak muda langsung tumbang. Melihat hal itu, si gadis langsung menghampirinya dan memutuskan untuk membantu. Hari-hari berikutnya, si gadis itu rajin membantunya berlatih. Sampai pada suatu saat gadis itu iseng untuk memukul samsak yang ada di sana. Dia kira samsak itu empuk, jadi dia memukulnya sekeras mungkin. Akibatnya, tangannya kesakitan setelah memukulnya. Si bapak instruktur yang dari tadi memperhatikan keseriusan gadis itu. Hanya bisa bengong setelah melihat aksinya memukul samsak. Setelah melihat perkembangan si anak muda, si bapak instruktur menawarinya untuk latih tanding dengan perguruan kickboxing yang lain. Si anak muda menyetujuinya. Mereka pun pergi ke tempat latih tanding.
Di sana, anak muda ini dipertemukan dengan lawan yang seumuran dengannya. Mereka langsung naik ring dan adu jotos di sana. Si anak muda sangat kewalahan menghadapinya. Baru 3 menit ronde pertama saja dia sudah kelelahan. Di ronde kedua, dia nggak bisa bertarung dengan baik. Dia dihajar habis-habisan dan akhirnya tumbang terkena tendangan lawannya. Setelah terkapar, si bapak instruktur menyemangatinya dan memberitahunya bahwa lawannya itu merupakan peringkat ketiga di kelas kickboxer junior. Si anak muda pun hanya bisa tertawa mendengar hal itu. Pantas saja dia kalah telak ya. Di suatu malam, si anak muda ini mengajak gadis itu pergi ke gereja. Karena di tempat itu sepi dan hanya ada mereka berdua, mereka pun beradu mulut di sana. Tapi nggak lama kemudian, guru mereka datang. Ternyata gurunya itu adalah salah satu petugas di gereja itu. Melihat mereka hanya berdua di sana, bapak guru ini pun menceramahi mereka untuk nggak melakukan hal-hal tidak senonoh di sana. Kemudian dia bertanya, kenapa murid terbaik bisa barengan dengan murid terburuk? Si anak muda merasa tersinggung dengan pertanyaan gurunya itu, dia pun mengajak si gadis untuk pergi dari sana. Sebelum mereka pergi jauh, si bapak guru bertanya trik apa yang digunakan anak muda ini untuk menggait gadis itu. Tapi si anak muda ini nggak mau menjawabnya. Karena nggak ada jawaban dari si anak muda itu, si bapak guru ini pergi menghampiri si gadis dan bertanya hal-hal apa yang disukai oleh wanita. Si gadis ini pun menjawabnya dengan detail. Mendengar pertanyaan aneh gurunya, si anak muda mulai penasaran. Tapi pada akhirnya dia mengetahuinya. Tanpa sengaja, dia memergoki si bapak guru ini sedang memandangi tetangganya. Ternyata si bapak guru menyukai tetangganya itu. Berkat tips-tips dari si gadis, si bapak guru akhirnya bisa menggaitnya. Keesokan harinya, ketika jam istirahat, si bapak guru memanggil anak muda ini untuk menemuinya di pinggir lapangan. Di sana, si bapak guru ini memberitahu anak muda itu bahwa dia menemukan ibunya. Si anak muda tiba-tiba marah dan bilang ke gurunya untuk berhenti mencampuri urusan hidupnya. Kemudian dia langsung pergi dari sana. Sepulang sekolah, si bapak guru ini pergi ke rumah anak muda itu dan membujuknya untuk memberi kesempatan kepada ibunya untuk menemuinya dan memaafkannya. Anak muda ini tetap marah mendengar ceramahan gurunya itu. Akhirnya si bapak guru ini menyerah membujuknya dan pergi dari rumahnya. Setelah itu si anak muda mulai berpikir dan dalam hatinya, sebenarnya dia ingin menemui ibu yang gak pernah dia kenal dari kecil. Tapi di sisi lain anak muda ini merasa sakit hati oleh ibunya yang sudah meninggalkannya dari kecil. Pada suatu malam, sepulangnya dari sekolah, si anak muda ini dikejutkan oleh seorang wanita yang datang ke rumahnya. Dia adalah ibu dari si anak muda ini. Dengan ragu-ragu si ibu ini menyapanya dan menyampaikan permintaan maafnya. Anak muda itu hanya bisa terdiam. Kemudian dia mengajaknya makan ramen di dalam rumah. Sambil makan ramen, dalam keadaan canggung, si ibu berusaha memulai obrolan. Tapi si anak muda tampak gak tertarik sama sekali. Si ibu itu pun akhirnya diam lalu menghabiskan ramennya dan pergi dari rumah itu. Setelah ibunya pergi, ada sebuah surat yang dia tinggalkan di atas meja. Anak muda itu membacanya dan isinya adalah ungkapan permintaan maaf dari ibunya itu. Keesokan paginya, anak muda ini memberitahu ayahnya bahwa tadi malam ada seorang wanita yang berkunjung. Si ayah sudah bisa menebak siapa wanita itu. Si anak muda ini pun menanyakan kenapa mereka berpisah. Karena merasa marah mengingat hal itu dan gak mau berdebat dengan anaknya, si ayah langsung masuk ke kamarnya. Suatu hari, si anak muda ini pergi ke restoran tempat ibunya bekerja. Ibunya sangat senang melihat dia berkunjung. Dia langsung menghampirinya dan mengobrol dengan anaknya. Di sela-sela obrolan mereka, anak muda ini mengajak ibunya untuk menemui ayahnya. Demi memenuhi permintaan anaknya, ibu ini menyetujuinya meskipun agak ragu dengan hal yang akan terjadi ketika mereka bertemu. Kemudian anak ini meminta izin kepada gurunya untuk gak masuk sekolah. Karena mengetahui apa yang akan muridnya ini lakukan, si bapak guru ini pun mengizinkannya. Setelah ayah dan ibunya ini dipertemukan,
Mereka langsung bertengkar menyalahkan satu sama lain atas kejadian di masa lalu. Mendengar hal itu, untuk menghindari pertengkaran yang gak ada habisnya, si anak muda langsung mengajak ibunya pergi. Dalam perjalanan, tiba-tiba si anak muda mampir ke sebuah toko sepatu. Di sana, dia membelikan sepasang sepatu baru untuk ibunya. Setelahnya, mereka menuju terminal. Di sana, ibu dan anak yang sudah lama gak bertemu ini saling ngobrol, mengungkapkan isi hati mereka. Si anak muda yang sudah bisa memaafkan ibunya, langsung memeluknya dan ibunya pun langsung menangis terharu. Setelahnya, ayah anak muda ini pun mau mengalah. Dia kemudian menemui istrinya yang sudah lama berpisah itu. Akhirnya, setelah lama berpisah, keluarga mereka bisa bersatu kembali. The end. Well, itulah recap dari salah satu film Korea yang bertema tentang drama keluarga yang ditayangkan pada tahun 2011 lalu. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian ingin menonton filmnya, ada baiknya kalian segera membuka situs-situs penyedia nonton film gratisan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka video di channel ini, klik subscribe dan like, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.